Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan part kedua tentang defisiensi gizi anak, yaitu di penyakit defisiensi gizi mikro, di mana penyakit defisiensi gizi zat mikro itu terdiri dari dua, yaitu defisiensi mineral dan defisiensi vitamin. Masuk kepada penyakit yang pertama, yaitu adalah anemia atau penyakit kekurangan zat gizi mikro berupa zat besi atau Fe yang menyebabkan tubuh mengalami kekurangan kadar hemoglobin. Pada dasarnya, seseorang itu harus memiliki hemoglobin normal pada laki-laki dewasa 14-18 gram per desiliter. Sedangkan perempuan dewasa kita itu minimal memiliki 13 hingga 16 gram desiliter hemoglobin. Sedangkan anak-anak itu antara 12 hingga 16 gram per desiliter. Jadi ketika kita memiliki darah 1 desiliter itu ada minimal 12 gram untuk anak-anak ya hemoglobin. Jadi hemoglobin itu ada di dalam darah yang menempel dengan eritrosit. Jika manusia normal memiliki 12 hingga 16 gram desiliter pada anak-anak, seseorang yang menderita anemia dia memiliki kurang dari itu, sehingga sel darah merahnya itu dia akan sangat jarang ditemukan. Nah, ini ada penghitungannya ya, orang lab yang tahu. Nah, berbeda dengan tekanan darah ya. Jadi tidak ada sebenarnya hubungannya dengan tekanan darah. Mungkin akan terasa lebih rendah darahnya, tekanan darahnya karena padatannya lebih rendah. Begitu. Oke. Zat besi ini kita sudah mempelajari dari beberapa waktu yang lalu, bisa didapatkan dari makanan-makanan, sumber-sumber makanan yang seperti hati, kemudian ada sayur mayur yang memiliki zat besi seperti kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 2017 itu ada yang mensurvei kesehatan rumah tangga bahwa anemia pada anak itu memang perlu diwaspadai karena karena jika anak mengalami anemia maka dia akan mengalami hal-hal yang sangat mengganggu sekali, ya kan? Karena apa? Sel darah merah ini adalah suatu zat yang memang dibutuhkan tubuh untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi jika oksigen di seluruh tubuh itu tidak lancar, maka hal-hal yang mengikuti dampak dari oksigen yang kurang itu antara lain adalah lemah, letih, lesu, 3L ya, lemah, letih, lesu, gitu. Dan anak kecil kalau udah lemah, letih, lesu, maka dia tidak akan bersemangat untuk belajar, pertumbuhannya terganggu dan lain sebagainya. Persentase pasien anemia anak itu di Indonesia adalah 47,3% usia sekolah dan 48,1% usia balita atau di bawah umur 5 tahun. Berarti dia usia apa? Anak usia dini. Anak usia dini sangat rentan terkena anemia. Gitu ya. Nah, 1 dari 5 anak di Jakarta mengalami anemia pada tahun 2007. Riskesdas ya. Riskesdas tahun kemarin 2018 itu saya cari belum ada data adanya yang ibu hamil. Jadi bisa kita mungkin anggap bahwa 1 dari 5 anak di Indonesia, entah itu mungkin di Jawa Tengah sendiri, mungkin ada anak yang menderita anemia juga, jadi perlu kita waspadai. Gejalanya seperti apa? Fase awal dari anemia ini memang tidak terlalu kelihatan, tapi fase lanjutnya akan sangat terlihat. Jika kalian menemukan seorang anak yang dia lemas, cepat lelah, letih, dan lesu, sering mengantuk di kelas, maka bisa jadi dia anemia.
kulit wajah dan kukunya pucat, jadi tidak pink. Kemudian penurunan berat badan dan selera makan yang turun. Kemudian batuk dan demam lebih sering, detak jantungnya yang lebih cepat, maka bisa jadi dia terkena anemia lanjut. Jadi perlu diwaspadai ya, anaknya udah pucat, kukunya juga udah pucat, dia ngantuan di kelas, nah siapa tahu dia anemia. Mungkin kalian juga bisa mengidentifikasi kalian sendiri. Apakah kalian kalau di kelas ngantuk, kemudian kalian bandingkan kuku-kuku kalian dengan teman, bawah mata sini merah atau enggak? Biasanya kalau cek anemia seperti itu. Lebih konkret lagi jika langsung dicek HB-nya. Kalau HB-nya kurang dari 12 anak-anak ini, maka bisa dipastikan dia anemia. Nah, untuk itu cek ke dokter, pastikan anak anemia atau tidak. Nah, akibatnya apa jika anemia ini terjadi? Maka daya tahan tubuh menurun, gangguan pertumbuhan organ, konsentrasi menurun, daya ingatnya menurun, IQ-nya akan lebih rendah. Bila terlalu lama bisa menyebabkan gangguan mental atau kematian. Dari tadi yang saya bahas adalah yang bisa menyebabkan kematian. Oke. Proporsi anemia ibu hamil sendiri di tahun 2018 ini yang saya temukan tadi, saya sudah cerita ya, bahwa proporsi anemia pada ibu hamil ini meningkat. Dari tahun sebelumnya 2013 37,1%, meningkat menjadi 48,9%. Kenapa? Ya mungkin banyak ibu-ibu hamil yang tidak memperhatikan makanan mereka, asupan gizi, zat gizi, terutama zat besi mereka, sehingga mengakibatkan ibu hamil tidak cukup HB-nya dan mengalami anemia. Nah, anemia ibu hamil ini jika didegradasikan menurut usianya, yang paling tinggi adalah jika kalian hamil di usia 15 hingga 24 tahun. Ada 84,6%. Jika kalian berusia, sekarang usia kalian berapa ya? Kira-kira mungkin masih di usia 15 sampai 24 tahun ini ya. Maka kalian perlu berhati-hati. Karena kalian akan rentan sekali kena anemia. Usia saya, usia yang kedua yang rentan adalah usia 25 hingga 34 tahun. Hampir sama dengan 35 sampai 44 tahun, dan paling rendah terjadi resiko anemia adalah usia 45 sampai 54 tahun. Karena memang jarang juga ya ada yang hamil di usia 45 sampai 54 tahun. Oke, masuk yang kedua, mineral yang kedua jika kalian kekurangan, ini bisa berbahaya sekali, yaitu gangguan akibat kekurangan yodium. Sekalipun, sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh kekurangan yodium secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Yodium itu tidak sepele ya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Kalian mungkin menganggap bahwa garam dapur kita sudah beryodium, kita nggak bakal kekurangan yodium. Nah, ini yang perlu diluruskan, apalagi untuk anak-anak ya. Anak-anak itu sangat rentan terkena kekurangan yodium atau GAGI. Ciri khas yang paling utama yaitu adalah kelenjar gondok yang membesar. Ya ini ya, seperti ini, kelenjar gondok yang membesar. Dapat terjadi pada semua kelompok umur dan tingkat ekonomi, namun relatif tidak menimbulkan kematian. Ini perlu saya koreksi karena jika gondok tidak cegah sejak dini, maka resiko di atas kematian itu lebih besar untuk anak-anak. Dia bisa jadi keterbelakangan mental dan juga bisa mengakibatkan kematian. But the most important and widespread IDD itu adalah iodine deficiency disease, atau itu tadi ya, penyakit kekurangan iodium, are varying degrees of brain damage.
jadi kerusakan otak, which can result in severe apathy and or deafness. Jadi dia bisa tuli, dia bisa apati, dan lain sebagainya. Lebih berbahaya. Ciri khas kekurangan yodium adalah adanya pembengkakan glanjar tiroid yang biasa disebut gondok. Jadi perlu saya luruskan lagi, gondok beda dengan gondongan. Jadi orang Jawa biasanya kena gondongan, nggak masuk sekolah, besoknya sembuh kempes kan. Gondok nggak sesederhana itu. Kalau gondongan dia kena karena mikrobia, tapi kalau gondok itu karena gejala yang relatif lama dan tidak bisa sehari 2 hari sembuh. Dari suatu penelitian, ini saya ambil dari NCBI, dia meneliti di tahun 2017 bahwa memang ada moderate iodine deficiency yang berwarna ungu tua, kemudian mildly iodine deficiency. Negara kita masuk ke dalam iodine sufficient. Mungkin penelitian mereka memang kurang mendalam ya. Di sini shows countries classified in 270, but there are no update to data available. Jadi tidak ada update data di beberapa kota atau negara yang putih ini. Jadi kita masih tergolong sebenarnya iodine sufficient atau kecukupan iodin. Tapi entahlah, mari kita lihat. Kekurangan iodium itu akan mengakibatkan penyebabnya adalah kurangnya asupan iodium dalam makanan itu sendiri. Kemudian jadi dalam makanannya seseorang itu dia memang tidak mengkonsumsi iodium secara cukup. Dia tidak menggunakan garam beriodium atau mungkin makanan-makanan yang dia konsumsi itu kurang kandungan iodiumnya. Kemudian yang kedua adalah tanah di sekitar mengalami erosi sehingga iodium tidak dapat disimpan tanah. Ini ceritanya begini, ini udah berapa menit ya? 12 menit, oke. Jadi di pegunungan, terutama di daerah gunung ya, yang banyak terjadi erosi, itu jika tanahnya longsor, maka iodium yang ada di kandungan tanah ini dia akan meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam. Nah, di lapisan tanah yang lebih dalam ini akar tanaman tidak akan bisa menjangkau lebih dalam, sehingga makanan yang dihasilkan itu kurang iodiumnya. Nah, jika tanah mengalami erosi, maka ya itu tadi kejadiannya, iodiumnya akan turun ke bawah. Iya, kalau dia tanaman-tanaman yang berakar tunggang dan ke dalam. Tapi biasanya yang ditanam di gunung itu adalah sayur-sayuran cabut, sekali cabut. Contohnya adalah pokcoy, kemudian ada kubis, ada brokoli, ada kembang kol, yang dimana tanaman-tanaman ini akarnya hanya mungkin tidak ada 1 meter di bawah tanah. Nah, ini yang mengakibatkan iodium yang ada di sekitar pegunungan itu berkurang dan mengakibatkan tanaman ya atau tanaman pangan yang dihasilkan juga kurang kandungan iodiumnya. Nah, ini sebenarnya akan berdampak pada isu lingkungan ya. Jadi untuk mengurangi erosi maka harus ada pengaturan pendirian bangunan di gunung. Kemudian selain tanah nih ya, jadi kompleks banget nih kekurangan iodium itu. Tidak sesederhana dia nggak makan garam yang cukup, nggak gitu. Jadi iodium itu bisa berasal dari mana saja, tidak hanya dari garam, tapi memang fortifikasinya ada di garam. Kalau di negara kita ya, di negara-negara lain ya banyak juga. Contohnya di minyak, dia kasihkan ke minyak, dia kasihkan ke apa. Nah, lanjut, penyebab kekurangan iodium lainnya adalah adanya berbagai zat tambahan makanan yang dapat menghambat penyerapan iodium dalam tubuh. Jadi, kalau kalian makan makanan yang banyak tambahannya, entah itu pengawet,
entah itu pewarna, pemanis buatan dan lain sebagainya, ini dapat mengakibatkan tubuh kita itu tidak dapat menyerap yodium secara maksimal. Jadi sangat dianjurkan bagi anak-anak kita nanti itu memakan makanan yang fresh, yang minim tambahan zat aditifnya lah, atau bahan tambahan panganannya tuh minim. Kalau bisa dipotek langsung makan. Ya maksudnya dipotek, cuci dulu baru makan. Kalau dipotek dia nggak pakai pestisida, ya boleh lah dipotek langsung makan. Nah, ini sangat membantu kita untuk dapat menyerap yodium secara maksimal. Nah, kalau dia makan makanan yang banyak zat tambahannya, maka penyerapan yodium di dalam tubuh kita itu atau anak-anak itu juga akan berkurang. Penyebab yang keempat yaitu cara pengolahan makanan yang telah difortifikasi yodium salah. Misalkan memang benar si ibu-ibu ini, si ibu dari anak-anak yang kita didik ini itu menambahkan atau memakai garam beriodium. Tapi penggunaan yodium atau garam beriodium ini salah. Beliau menambahkan garam beriodium pada saat memasak, pada saat si sayur atau gorengan itu dipanaskan secara maksimal atau mungkin dalam keadaan yang mendidih. Itu dapat mengurangi kandungan yodium yang terlarut. Seharusnya garam beriodium ini dibubuhkan setelah beberapa saat ketika dia mau disajikan. Ketika dia disajikan, baru dia ditambahkan garam, baru dia diaduk, dirasakan. Seperti itu. Gitu ya. Kalau kalian baru tahu, komen. Jadi jangan sampai salah masak garam beriodium. Kemudian kekurangan asupan protein sebagai pengikat yodium dalam tubuh. Nah, jika asupan protein seorang anak ini kurang, maka yodium ini juga tidak akan bisa disimpan oleh tubuh, karena yodium ini disimpan di dalam tubuhnya, itu di dalam tubuh kita itu berikatan dengan protein. Jadi kalau proteinnya kurang, yodiumnya juga nggak bisa diikat gitu. Oke ya, jadi sangat kompleks sekali kekurangan yodium ini, penyebabnya. Yang ketiga adalah kekurangan vitamin A atau KVA, kekurangan vitamin A. 17 menit, oke. Gejala kekurangan vitamin A pada hewan percobaan dan manusia. Jadi ada hewan coba yang memang dia di set untuk kekurangan vitamin A. Ciri-cirinya adalah hilangnya selera makan, tanda awal. Jadi kalau kalian hilang selera makan, itu bisa jadi kalian anemia, kalian kekurangan vitamin A, dan lain sebagainya. Jadi selera makan hilang itu juga kadang kalian habis putus, itu juga bisa ya, kekurangan selera makan hilang. Tapi ya tanda-tanda awal ini tidak terlalu banyak membantu. Yang kedua adalah terhambatnya pertumbuhan. Nah, ini bahaya sekali. Jadi anak piaut kayak kita itu diukur berat badannya tidak nambah, tinggi badannya tidak nambah, maka perlu diperhatikan makanannya terutama, atau mungkin metabolisme tubuh dia. Lemahnya kekebalan dan menurunnya ketahanan terhadap infeksi, sering sakit dan lain sebagainya. Lemah fungsi sel batang dan pada retina mata. Kemudian keratinisasi jaringan epitel mata, paru-paru, kelenjar eksokrin, saluran pencernaan dan saluran urin. Nah, kekurangan vitamin A itu berakibat lanjut pada penyakit-penyakit mata. Ini adalah salah satu penyakit mata yang bisa saya tunjukkan. Yang pertama adalah serosis konjungtiva. Bisa saya perbesar di sini. Serosis konjungtiva ini itu adalah memiliki ciri-ciri bagian putih mata kering, kusam dan tidak bersinar. Kalian lihat di sini. Di sini dia tidak mengkilap, ya kan? Tidak ada pengkilapan di sini. Putihnya kusam, tidak bersinar. Namanya serosis konjungtiva. Kemudian ada juga yang memiliki bercak pitot. Bercak pitot itu adalah bercak seperti bercak sabun. Penumpukan keratin dan sel epitel. Ini di sini ada banyak keratinnya. Sebagai kriteria penentuan prevalensi KVA pada masyarakat, biasanya puskesmas akan atau surveyor akan melihat mata ada
bercak pitotnya atau tidak. Kemudian ada serosis kornea. Lihat kan, dia nggak pakai kontak lens ya, ini bukan kontak lens ya. Ini bagian hitam matanya tuh kering, kusam dan tidak bersinar. Kemudian ada serophthalmia scar. Bola matanya mengecil dan mengempis. Ada juga yang keratomalacia, sebagian dari hitam mata melunak seperti bubur. Nah, kekurangan vitamin A ini sudah diamati dan sangat diperhatikan oleh pemerintah sampai-sampai diatur di Permenkes nomor 66 tahun 2014 tentang kekurangan vitamin A atau KVA. Penyebabnya adalah kurang konsumsi sayur-sayuran hijau, buah-buahan yang berwarna merah seperti tomat, pepaya, wortel, dan lain-lain. Bahan hewani sumber vitamin A juga kurang. Asupannya seperti ikan, hati, telur, susu, dan lain-lain jarang diberikan kepada anak-anak. Yang kedua adalah tanda-tanda seperti daya lihat anak berkurang pada keadaan gelap atau buta senja atau biasa juga disebut dengan rabun senja. Anak-anak tidak dapat melihat dengan jelas bila berjalan menabrak benda di hadapannya dan lain sebagainya. Bila dibiarkan, maka keadaan ini akan semakin memburuk sehingga terjadi kelainan pada bagian putih mata berupa bercak putih seperti busa sabun dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kebutaan. Tindakannya yaitu orang tua dianjurkan memberikan makanan yang banyak mengandung vitamin A pada anak yang sudah timbul gejala agar dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Nah, anak diberikan kapsul vitamin A dosis tinggi yaitu 200.000 IU atau International Unit setahun 2 kali pada bulan Februari dan Agustus pada saat pelayanan rutin di TK. Nah, sasarannya sebenarnya ada 4, yaitu bayi, anak balita, ibu nifas, dan special case. Jadi anak bayi kan kita sudah bilang bahwa kekurangan vitamin A ini bisa terjadi banget di anak balita dan bayi ya. Ini sangat banyak terjadi karena vitamin yang lain itu bisa gampang didapatkan. Sedangkan vitamin A ini sangat mungkin banyak anak balita yang kurang suka makan ini. Hati ayam, wortel, tomat, pepaya, sayur mayur sangat kurang. Sehingga perlu ditambahkan. Kalau vitamin C itu bisa dapat dari jus jambu yang enak-enak bisa didapatkan. Kemudian kalau vitamin B dia makan nasi udah dapat vitamin B. Vitamin K dia makan kecambah, mungkin dia suka soto ya kan, itu banyak vitamin K-nya. Vitamin E dia makan minyak, dia makan gorengan, itu jadi dapat vitamin E. Dia makan kacang-kacangan dia dapat vitamin E. Vitamin D dia berjemur di bawah kulit, nanti di bawah kulit dia akan produksi vitamin D. Nah, kalau vitamin A ini susah makannya, anak-anak tuh makannya tuh susah gitu. Maka dari itu mengapa pemerintah sangat concern ke kekurangan vitamin A. Nah, untuk anak balita, anak usia PAUD, itu kapsul vitamin yang A yang diberikan itu sekitar 200.000 International Unit umur 1-5, baik sehat maupun sakit. Jadi perlu ditambahkan. Setiap bulan Februari dan Agustus. Nah, kenapa ibu nifas juga perlu vitamin A? Karena darah yang keluar sangat banyak, ya kan? Ditakutkan beliaunya ini akan kekurangan vitamin A. Selain itu juga karena ibu yang baru melahirkan itu dia akan menyusui, ya kan? Nah, vitamin A yang dikonsumsi selain untuk ibunya sendiri juga untuk bayinya yang akan dialirkan melalui ASI. Maka dari itu ASI sangat penting. Oke. Lanjut, yang ketiga capaian pembelajaran kita yang terakhir adalah menjelaskan pengaruh defisiensi gizi bagi tumbuh kembang anak. Setidaknya ada 5 akibat dari pengaruh defisiensi gizi bagi tumbuh kembang anak. Yang pertama menurunkan IQ anak, terutama jika dia kekurangan yodium. Kemudian mengganggu pertumbuhan dan pembentukan organ penting, menurunkan kemampuan perkembangan mental, menurunkan konsentrasi dan daya belajar anak, dan yang terakhir yang sangat bahaya adalah kematian. Jadi defisiensi gizi ini harus kita kenali sejak dini.
Kalian bisa cek matanya, berat badannya, tinggi badannya, apapun yang bisa kalian cek. Kalian perhatikan anak-anak ini, jika dia sangat sehat dalam kondisi prima, alhamdulillah sekali. Namun jika ada salah satu tanda-tanda gejala awal, mungkin dia ngantuk, nggak nafsu makan, dia letih, lesu, lemah, mungkin bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya, apakah anak ini susah makan atau bagaimana gitu ya. Saya rasa cukup, maaf sekali 25 menit ini sangat panjang sekali. Semoga kalian gak bosan. Mungkin untuk komen yang pertama tadi bisa kalian tulis di part 1, dan yang kedua ini pertanyaannya adalah coba tuliskan di bawah, kira-kira apa kalian deh identifikasi tubuh kalian sendiri, apakah kalian defisiensi gizi atau tidak. Jika kalian defisiensi gizi, kira-kira defisiensi apa ya? Kalau kalian kekurangan gizi, orang gemuk pun itu juga mungkin bisa defisiensi gizi. Mungkin gizi mikro ya. Mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian berpikir kalian sehat-sehat aja, ya tulis aja, saya sehat bu gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa memetik atau kita bisa dapat manfaat dari materi yang saya berikan. Kita akan ketemu di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.